Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Novian Paramita dari SMA Negeri 14 Oku, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Tiga motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol seorang guru diantaranya penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi, dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat salah. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Demikian video ini, semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak
bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.